Latar belakang materi yang kami bawa yaitu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Dengan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan atau PPh terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana perhitungan atas pajak THR atau bonus pegawai tetap. Yang kedua, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang mengundurkan diri dalam tahun berjalan. Nah, tujuan kami membahas materi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perhitungan atas pajak THR atau bonus pegawai tetap, dan kedua untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang mengundurkan diri dalam tahun berjalan. Yang pertama yaitu perhitungan atas pajak THR atau bonus pegawai tetap. Menghitung pajak bulanan ketika di suatu terdapat penghasilan irregular seperti bonus atau THR sedikit berbeda dengan perhitungan ketika hanya terdapat penghasilan reguler saja. Secara garis besar, langkahnya itu yang pertama, hitung PPh 21 setahun atas gaji. Kedua, hitung PPh 21 setahun atas gaji dan THR atau bonus. Dan yang ketiga, pajak THR atau bonus adalah nilai dari langkah 2 dikurang langkah 1. Dan yang terakhir, pajak bulanan adalah nilai dari langkah 1 ditambah langkah 3. Nah, untuk contohnya itu Sudiro bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta, sehingga pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dengan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Nah, untuk perhitungannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Perhitungan pajak atas gaji. Penghasilan bruto setahun sama dengan 12 dikali penghasilan per bulan dari Sudiro. 12 dikali 5 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatan sama dengan 5% dari penghasilan bruto setahun. Maksimal itu 6 juta rupiah. Jadi 5% dikali 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian ada penghitungan iuran pensiun setahun. Setahun itu ada 12 bulan, maka 12 bulan dikali 80.000 rupiah sama dengan 960.000 rupiah. Kemudian ada perhitungan total pengurangan sama dengan biaya jabatan ditambah iuran pensiun setahun. Total pengurangan 3 juta rupiah ditambah 960.000 rupiah sama dengan 3.960.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang total pengurangan. 60 juta rupiah dikurang 3.960.000 rupiah sama dengan 56.040.000 rupiah. Kemudian ada penghitungan PKP sama dengan penghasilan neto setahun dikurang PTKP. PKP-nya 56.040.000 rupiah dikurang penghasilan neto setahun 54 juta rupiah. Maka hasil PTKP-nya 2.040.000 rupiah. Kemudian PPh 21 tahun sama dengan tarif pajak dikali PKP. PPh 5% dikali 2.040.000 rupiah sama dengan 102 rupiah. Kemudian ada perhitungan PPh 21 bulan sama dengan PPh 21 bulan dikali 12. 102 dibagi 12 sama dengan 8.500 per bulan.
Kemudian ada materi perhitungan pajak atas gaji dan bonus. Penghasilan bruto setahun 12 dikali penghasilan per bulan ditambah bonus. 12 dikali 5 juta rupiah ditambah bonus 8 juta rupiah, maka yang dihasilkan 60 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah sama dengan 68 juta rupiah. Biaya jabatan sama dengan 5% dari penghasilan bruto setahun maksimal 6 juta rupiah. 5% dikali 68 juta rupiah sama dengan dihasilkan 3.400.000 rupiah. Ada perhitungan iuran pensiun setahun. 12 dikali 80.000 rupiah sama dengan 960.000 rupiah iuran pensiun setahun. Kemudian ada total pengurangan. Rumusnya biaya jabatan ditambah iuran pensiun setahun. Total pengurangan 3.400.000 rupiah ditambah 960.000 rupiah sama dengan 4.360.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang total pengurangan. 68 juta rupiah dikurang 4.360.000 rupiah sama dengan 63.640.000 rupiah. Kemudian ada perhitungan PKP sama dengan penghasilan neto setahun dikurang PTKP. PKP-nya 63.640.000 rupiah dikurang 54 juta, maka hasilnya 9.640.000 rupiah. Kemudian ada PPh 21 tahun. Tarif pajak dikali PKP 5% dikali 9.640.000 rupiah, maka PPh 21 tahunnya dihasilkan 482.000 rupiah. Selanjutnya total PPh 21 bulanan. Yang pertama, pajak bonus sama dengan PPh 21 setahun atas gaji dan bonus dikurang dengan PPh 21 setahun atas gaji yang berjumlah 482.000 dikurang dengan 102.000 sama dengan 380.000. Yang kedua, total PPh 21 bulanan sama dengan pajak bulanan ditambah pajak bonus yang berjumlah 8.500 ditambah 380.000 ialah 388.500. Selanjutnya penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang mengundurkan diri dalam tahun berjalan. Faktor utama dari penggunaan software payroll Indonesia adalah perhitungan pajak penghasilan karyawan. Salah satu perhitungan pajak penghasilan yang cukup sering ditanyakan jika perusahaan belum memanfaatkan software payroll Indonesia adalah perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang keluar ataupun berhenti bekerja di tengah tahun berjalan. Ada beberapa poin penting tentang perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang berhenti di tengah tahun, antara lain: yang pertama, jumlah penghasilan 1 tahun untuk karyawan yang keluar ataupun berhenti di tengah tahun. Yang kedua, jika PPh 21 yang dipotong lebih besar dari PPh 21 yang terutang, maka selisihnya harus dikembalikan kepada karyawan. Yang ketiga, bukti pemotongan PPh 21 harus diberikan paling lambat 1 bulan setelah karyawan berhenti bekerja. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Sulistyo Wibowo yang berstatus belum nikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulistyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000 setiap bulannya. Selama bekerja di PT Mahakam Utama, Sulistyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Baik, yang pertama itu ada perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya. Nah, di sini gaji sebulan yaitu sebesar Rp4.500.000, lalu untuk pengurangannya adalah biaya jabatan sebesar Rp225.000 itu didapat dari 5% dikali Rp4.500.000, dan yang kedua itu iuran pensiun sebesar Rp100.000. Maka Rp225.000 ditambah dengan Rp100.000 hasilnya Rp325.000.
Nah, untuk mencari penghasilan neto sebulan itu gaji sebulan dikurang dengan biaya jabatan. Maka 4.500.000 dikurang 325.000 hasilnya adalah 4.175.000. Maka penghasilan neto sebulannya adalah 4.175.000. Lalu yang kedua, untuk mencari penghasilan neto setahun. Untuk mencari penghasilan neto setahun itu adalah 12 dikali penghasilan neto sebulan sebesar 4.175.000, itu kita dapat hasilnya 50.100.000. Maka penghasilan neto setahunnya adalah 50.100.000. Lalu yang ketiga, untuk mencari penghasilan kena pajak setahunnya. Itu penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP untuk UEP sendiri, yaitu sebesar 50.100.000 dikurang dengan 36 juta, maka hasilnya 14.100.000. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya adalah sebesar 14.100.000. Lalu selanjutnya kita ingin mencari PPh pasal 21 terutang selama setahun. Itu 5% dikali 14.100.000. 14.100.000 ini didapatkan dari penghasilan kena pajak setahun. Maka hasilnya Rp705.000. Lalu untuk mencari PPh pasal 21 yang harus dipotong sebulannya itu adalah Rp705.000. Itu PPh pasal 21 terutang selama setahun dibagi dengan 12. Karena dalam setahun itu ada 12 bulan, maka hasilnya adalah 58.750. Jadi, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya adalah 58.750. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan PPh pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 sampai dengan bulan September 2016 dan dilakukan pada saat berhenti bekerja. Baik, di sini gaji untuk bulan Januari sampai dengan September 2016 itu ada sebesar 40.500.000, lalu pengurangannya ada dua, yaitu biaya jabatan sebesar 2.025.000, itu didapat dari 5% dikali 40.500.000, dan yang kedua dari iuran pensiun sebesar 900.000. Nah, 900.000 ini didapat dari 9 dikali 100.000, maka 2.225.000 ditambah dengan 900.000 hasilnya adalah 2.925.000. Nah, untuk mencari penghasilan neto selama 9 bulan adalah 40.500.000 dikurang dengan 2.925.000. Maka hasilnya adalah 37.575.000. Jadi, penghasilan neto selama 9 bulan adalah Rp30.575.000. Lalu untuk mencari penghasilan kena pajak selama setahun itu penghasilan neto sebulan dikurang dengan PTKP untuk UFP sendiri, yaitu sebesar 36 juta. Maka 30.575.000 dikurang dengan 36 juta, hasilnya adalah 1.575.000. Jadi, penghasilan kena pajak selama setahunnya adalah Rp1.575.000. Nah, lalu untuk mencari PPh pasal 21 terutang selama setahun itu ada 5% dikali dengan penghasilan kena pajak setahun, yaitu sebesar 1.575.000, hasilnya itu ada 75.750. Maka hasil dari PPh 21 terutang untuk masa Januari sampai dengan September 2016 itu adalah sebesar Rp78.750. Lalu untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016 itu adalah 8 dikali Rp58.750, maka hasilnya Rp470.000. Jadi Rp470.000 dikurang dengan Rp78.750, hasilnya adalah Rp391.250. Maka PPh pasal 21 lebih dipotong adalah sebesar Rp391.250. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu
Pada prinsipnya, untuk menghitung PPh 21 THR perlu dihitung lebih dulu pajak atas penghasilan atau upah ditambah THR, kemudian dikurangi pajak atas upah saja. Secara garis besar, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung PPh 21 setahun atas gaji. Yang kedua, hitung PPh 21 setahun atas gaji dan THR atau bonus. Yang ketiga, pajak THR atau bonus adalah nilai dari langkah 2 dikurang langkah 1. Yang keempat, pajak bulanan adalah nilai dari langkah 1 ditambah langkah 3. Perhitungan bagi pegawai atau karyawan yang berhenti bekerja yang mendapatkan PPh 21 ditanggung oleh pemerintah tahun 2020 dirincikan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 terutang bulan Februari. Yang kedua, besar penghasilan yang diterima pegawai atau karyawan pada bulan Februari. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 terutang bulan April. Yang keempat, besar penghasilan yang diterima pegawai atau karyawan pada bulan April. Yang kelima, perhitungan PPh pasal 21 terutang selama bekerja. Yang keenam, penyampaian laporan realisasi PPh 21 DTP. Dan yang kedelapan adalah pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21. Nah, demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.